Selamat malam Mas Abadi, Mas Putra. Iya Bu, selamat malam Bu. Oke, kita tunggu temannya dulu sebentar ya. Siap Bu.
Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Bentar ya, ini kayaknya saya ada masalah di headset nih. Oke, coba Mas Putra, mana suaranya? Halo, Larina, Mas Soni. Halo. Siap, Ibu. Oke. Sebelum mulai saya tes suara. Fatih, suaranya mana? Fatih, Tiara, Diri, Bu. ya, Putra, Larina, Ya, hadir Ibu. ya, Sony, Fatih, Putra, Sony, mana suaranya? Kalau tidak bisa bicara boleh di chat ya. Saya nggak mau nih ikut Zoom tapi cuma dinyalahin terus ditinggal. Oke, baik, kita mulai. Untuk pertemuan hari ini masih tetap array 2 dimensi, dan sepertinya array 2 dimensi ini akan terus kita bahas sampai di pertemuan terakhir ya, di pertemuan ke-15. Karena memang banyak yang harus dibahas untuk array 2 dimensi. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat format array 2 dimensi. Nah, lalu saat ini adalah kita akan mempelajari bagaimana mengisi array dengan karakter 2 dimensi. Ya, array dalam bentuk karakter ya. Kalau yang sebelumnya kan numerik, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang adalah berupa karakter atau huruf gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke case-nya. Di sini sudah ada array 2 dimensi yang dibuat dengan jumlah kolomnya itu, jumlah barisnya 3 dan kolomnya 5. Nah, namun belum ada isinya. Nah, artinya di sini kan barisnya ada 3 ya, 1, 2, 3, kolomnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Namun belum ada isinya nih. Belum ada isinya, masih kosong. Pertanyaannya adalah, buatlah algoritma atau coding bahasa C untuk mengisi array yang tadinya kosong ini menjadi seperti ini. Jadi di baris pertama itu ada isinya dengan diisi oleh karakter huruf A, ya, A, dan seterusnya. Nah, maka bagaimana codingnya? Codingnya adalah seperti biasa. Kalian untuk array 2 dimensi itu kita coba bahwa kita berikan variabel untuk baris itu, variabelnya adalah i. Ya, untuk menentukan baris variabelnya i, untuk kolom itu adalah variabel j. Nah, sekarang kita lihat ternyata yang terisi itu adalah hanya baris saja. Maksudnya baris pertama aja semua terisi.
Ya, berarti kalau misalnya baris saja yang terisi, di baris yang pertama yang terisi, maka untuk tentunya kalau misalnya ini semua terisi seperti ini, maka kita menggunakan metode for. Ingat ya, catatannya adalah variabel I itu adalah baris, variabel J itu adalah kolom. Kalau yang terisi itu adalah baris, ya hanya baris, maka perulangannya adalah kita pakai kolom di sini. Tapi kalau misalnya yang terisi adalah kolom saja, maka for-nya adalah kita pakai untuk variabel baris, yaitu variabel I. Oke, sekarang kita uraikan dulu variabelnya. Untuk baris dan kolom kan dia dalam bentuk angka, karena baris itu isinya adalah berapa baris, berapa kolom gitu kan. Maka tipe datanya adalah integer. Ya, integer J. Terus deklarasi lagi variabelnya char A indeks 3 indeks 5 ya, karena ini char A indeks 3 indeks 5. Lalu tadi saya sampaikan bahwa kalau yang terisi baris, maka for-nya adalah kolom. Di sini kolomnya ada berapa? Kolomnya ada berapa loh, teman-teman? Ada 5, Bu. Ada 5. Dari apa sampai apa? Dari 0 sampai 4, Bu. Dari 0 sampai 4. Maka di sini J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 4. Terus J plus plus. Lalu perulangan ya, buka kurung kurawal. Karena yang terisi hanya di indeks ke 0 atau di baris indeks 0, maka di sini kita bisa langsung A indeks 0, indeks J. Kenapa J-nya nggak ditentukan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya? Karena di sini barisnya terisi, kolomnya semua terisi untuk di baris 0 ya. Baris 0, kolom 0 terisi A. Baris 0, kolom 1 terisi A. Baris 0, kolom 2 terisi A. Baris 0, kolom 3 terisi A. Baris 4, baris 0, kolom 4 terisi A. Maka kan berarti yang perulangannya itu adalah si kolomnya. Ya, maka kita pakai for J. J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 4, J plus plus. Nah, setelah itu A indeks 0, indeks J sama dengan huruf A. Ya, jangan lupa kalau karakter dia selalu diapit dengan tanda petik. Lalu cetak si out A indeks 0, indeks J. Kita coba buktikan. Oke. Main, buka kurung kurawal, integer, karena yang terisi adalah baris, berarti yang barisnya tidak perlu kita masukkan, kita pakai integer J, titik koma, terus variabel array-nya itu adalah isinya dalam bentuk karakter, maka tipe datanya adalah char. Kita kasih nama variabelnya misalnya char A, jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 5. Oke, berikutnya adalah kita kasih nilai awalnya itu adalah nilai awal untuk J0 itu adalah A ya. Atau kalau misalnya itu kita langsung for saja nggak apa-apa. For buka kurung J sama dengan 0 titik koma J kurang dari sama dengan 4 titik koma J plus plus. Kurung buka kurung kurawal A indeks 0, indeks J gitu ya, sama dengan karakter huruf A. Baru berikutnya si out tanda siku A indeks 0, indeks J. Ya. Tanda siku, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik, koma. Oke. Selanjutnya kita tutup kurung. Terus di sini si A gauge.
Oke. Kita coba jalankan. Nah, maka yang terisi adalah A semua gitu ya. Nah, sekarang kita kalau mau kasih keterangan juga boleh. Ya, supaya kita tahu benar nggak ini bahwa A yang terisi ini adalah adanya di baris 0 kolom 0. Terus yang ini baris 0 kolom 1, ini baris 0 kolom 2 dan seterusnya. Gitu ya. Maka kita bisa tambahkan di sini, kita copy paste for-nya. Kita pakai NDL dulu, cout NDL 2 kali deh. Oke. Kita kasih keterangan di sini cout array baris ke tanda kutip tanda siku baris ke 0 ya. Pasti kan dia selalu ada di baris ke 0. Baris ke 0 tanda kutip tanda siku dan baris ke tanda kutip tanda siku J tanda siku tanda kutip sama dengan tanda kutip tanda siku A indeks 0 indeks J gitu ya. Nah, di sini kita pakainya enggak tanda kutip tapi kita pakai NDL. Oke, kita coba jalankan. Nah, bukti ya. Array baris ke 0 dan baris ke dan baris 0 dan baris ke 0. Kolom ya, sorry. Kolom. Oke. Array baris ke 0 dan kolom ke 0 sama dengan A. Array baris ke 0 dan kolom ke 1 sama dengan A dan seterusnya. Maka ini terbukti. Oke, ini bisa kalian ini saya print screen ya buat belajar kalian ya. Oke, sekarang siapa yang mau coba jawab kalau misalnya kondisinya adalah yang terisi di sini huruf H semua. Oke, ada yang mau coba jawab? Siap, Atau Bu. dulu sebentar saya tambahkan di sini. Ini 3, ini saya hapus. Delete. Oke, ayo Mas Abadi. Siap, Bu. Ya. Bagian mana yang diganti? Bagian A-nya, Bu. Yang pertama, Hmm. A-nya jadi 4, Bu. Oke, J, terus terus 4 juga, Bu, itu, Bu. 5-nya jadi 4. juga. Oke, terus Terus J-nya sudah kosong. mm-mm. Terus J-nya diganti 3. J sama dengan kurang dari 3, Bu. 3 ya, karena dia 0 sampai 3 ya. Oke, Ya, terus Bu. Terus A sama dengan 2, Bu. apa? A sama dengan 2. Sabar. Ini, Bu. Lanjut, Bu. Yang Yang 0. ya, Oh ya, oke. Jadi berapa? 2, Bu. Oke, terus Terus yang J sama dengan tanda petik H, Bu. oke. Terus mana lagi? Terus selanjutnya A, Mm-mm. A2, Bu. Oke, berarti yang ini ngikutin ya, ngikutin yang di Siap, atas Bu. ya. 3, 3 ini 2 H. H, Bu. H Ini besar, Bu. baris ya. Ini baris ke 2. 2, Bu. Nah, ini juga 2.
Oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Oke, ntar ini saya ganti dulu char, berarti char indeks berapa? 4 ya. 4 sama 4, Bu. 4. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Siap, Bu. Sementara paham, Bu. Cuman Yang, banyak lupanya, Bu. karena nggak dipraktekin setelah ini. Siap, Bu. Jam terbangnya sangat terbatas, Bu, soalnya. Bisalah curi-curi waktu, Pak. Siap, siap, Ibu. Oke, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Tiara, Putra, Barina, Sony, Eben, Bella, bisa? Oke ya, sebentar. Ini kan saya nggak bisa sampai jam 8 ya, karena saya kondisinya masih di kampus. Jadi saya harus dari kampus itu paling tidak jam setengah 8 lewat 10. Karena kalau jam 8 dari kampus, saya sampai rumah itu bisa jam 11. 3 jam malah perjalanannya. Jadi biar saya nggak ini, nanti setengah 8 lewat 10 saya kasih tugas satu orang satu ya. Ini saya nabung dulu sebentar, nabung soal dulu. Bin 6. Hmm, hmm, bentar ya. Sini. Oke, ini saya copy dulu. Oke, lanjut. Slide yang kedua. Mengisi array numerik 2 dimensi. Kalau yang tadi, ya, yang kasus yang pertama, yang terisi adalah angkanya sama semua. Ya, hurufnya sama semua, ya. H semua gitu ya. Atau A semua dan sebagainya. Tapi yang di contoh berikutnya, yang contoh ini adalah setiap perulangan karakternya itu bertambah satu. Artinya bertambah satu, habis A dia B, habis B dia C, habis C dia D dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka apa namanya? Di isi elemennya ini kita tambahkan satu. Kita coba saja langsung. Dan, oke, kira-kira di sini bagian mana yang kita ganti? Yang terisi masih baris ya, berarti di sini masih tetap sama integer C, karakter A, indeks 3, kolomnya berapa? Halo. 5, Bu. 5. Kolomnya 5, for J 0 sampai 4, Bu. Oke, 0 sampai 4. Ayo dong, jangan Mas Abadi aja yang aktif nih. Ayo teman-teman yang lain. Terus A indeks berapa nih? 0, Bu. Hah? 0. Oke. Terus di sini? Nah, yang itu yang belum paham, Bu. Nah, ini belum Apakah paham itu ya. A, B, C plus D atau gimana, Bu? Nah, Yang itu gitu. ya. Oke. Nah, berarti di sini kita kasih nilai awalnya bukan di dalam for. Atau kita coba dulu ya supaya kalian tahu masalahnya di mana ya. Nah, si out terus di sini A indeks 0, indeks J gitu ya. Terus kita tambahkan di sini
Yang ini saya tutup dulu, yang ini saya matikan dulu, saya hapus dulu ya. Cout A indeks 0. Nah, dia kan setiap perulangan bertambah 1 ya. Ketika masuk ke kolom 1, dari A dia jadi B. Terus kolom kedua dari B jadi C. Kolom ketiga dari D jadi dari C jadi D dan seterusnya. Nah, maka ini untuk karakter ini A ini kita kasih sebagai nilai variabel. Berarti kita berikan di sini variabelnya adalah variabel char misalnya X ya, sama dengan A. Oke, ini nilai awalnya ini ya. Nah, maka ini nggak perlu nih di sini. Tutup. Terus ini kita tambahkan X plus plus. Jadi nilai karakternya ini kita tambahkan 1. Maka setiap perulangan dia bertambah A tambah 1 jadi B, B tambah 1 jadi C, dan seterusnya. Maka di sini X plus plus. Kita coba jalankan dulu. Oh, apa nih ABC? Oh, Cout A indeks, bukan A indeks, Cout A indeks 0. Oke, sorry. Kita kasih nilai awal dulu. A indeks 0. Indeks J sama dengan, bukan A lagi, tapi variabel X. Ya, sama dengan X titik koma. Kita coba. Nah, tadi dia masuk A, B, C, D, E. Jadi supaya dia nilainya berbeda-beda, maka kita uraikan dulu nilainya. Kalau tadi kan sebelumnya A indeks 0, indeks J sama dengan A. Nah, ini kita buatkan ke dalam satu variabel dulu. Char X sama dengan A. Nah, sekarang kita coba tambahkan yang kalimat tadi ya. Ctrl C, Cout, tanda siku, NDL, tanda siku, NDL titik koma, for J sama dengan 0, oke. Terus Cout, apa tadi kalimatnya? Array baris ke 0 dan kolom ke apa namanya? J ya. Kolom J tanda siku, tanda kutip sama dengan tanda siku A indeks 0 indeks J. Di sini kita kasih ENPL. Oke. Oh, FGHIJ. Kenapa dia FGHIJ? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa di sini isinya FGHIJ? Saya ulangi lagi sebentar, saya tutup. Kenapa FGHIJ? Ada yang bisa menjawab? Harusnya kan saya maunya di sini ABCDE kan, untuk memberikan keterangan bahwa baris ke 0 dan kolom ke 0 sama dengan A, baris ke 0 kolom ke 1 sama dengan B, dan seterusnya. Kenapa di FGHIJ, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena for-nya ini dia akan selalu menghitung atau menjumlah X plus plus itu dari for yang di atas, dia melanjutkan. Yang terakhir itu kan E, maka di sini dia akan melanjutkan E tambah 1 jadi F, F tambah 1 jadi G. Maka kita kasih lagi di sini nilai awalnya. Ya, kita kasih nilai awalnya di sini. Oke, kita coba jalankan. Oh, Macfeld, apa nih yang salah? Char X. Oh, ini multiple char ya, kasih variabel datanya. Oke, nah ini dia berulang. A, B, C, D, E. Ada yang mau ditanyakan? Nah sekarang gini, Bu, kok huruf bisa
apa namanya, dijumlahkan sih Bu, A tambah 1? Kan yang bisa dijumlahkan itu adalah angka, kenapa huruf bisa dijumlahkan? Nah, gini ya teman-teman, komputer itu adalah dia hanya bisa mengenal dua digit saja, yaitu 0 dan 1. Nah, tapi, apa namanya ini ketika kalian, "Bu, kok bisa, komputer hanya bisa, apa namanya, menerima angka 0 dan 1, padahal kita ngetik di laptop itu banyak karakter, kita bisa ngetik A, B, C, D, dan seterusnya. Belum lagi ada simbol kurung kurawal, titik koma, tanda kutip, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana cara bacanya si komputer ya. Nah, cara baca komputer mungkin nanti kalian akan belajar di mata kuliah organisasi arsitektur komputer atau di komunikasi data ya. Itu ada yang namanya translator, ada yang namanya akumulator di dalam komputer ya. Jadi ketika kita menginput karakter yang ada di keyboard A, terus dibacalah oleh si memori, lalu diproses oleh ALU, Arithmetic Logic Unit gitu ya. Nah, huruf A-nya itu dibaca oleh si komputer adalah sebagai angka 65. Jadi semua karakter yang ada di keyboard ini dia punya angka desimal nih. Ya, punya angka desimal. Kalau kalian nanti akan belajar rangkaian digital itu ada yang namanya konversi bilangan misalnya dari desimal ke heksadesimal, dari desimal ke biner, dari desimal ke oktal, dari oktal ke heksadesimal dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau membuktikan benar nggak sih bahwa huruf ini bisa dijumlahkan. Nah, caranya adalah karakter X-nya sama dengan A ini kita ganti. Bukan tipe datanya karakter, tapi integer. Ya, kita ganti tipe datanya menjadi integer. Gitu ya. Kita coba jalankan. Kok masih ABCDE? Sebentar. Integer X sama dengan A. Oke. Nah, ya. Jadi kan sebelumnya hasilnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, jadi si komputer ini akan membaca bahwa huruf A itu adalah 65. Huruf B itu adalah 66. C 67, D 68, E 69. Karena di sini ada rumus X plus plus ya, A ditambah 1 dan sebagainya. Nah, maka karena dia di sini tipe datanya integer, sistem akan membaca 65 ditambah 1, 66. 66 ditambah 1, 67. 67 tambah 1, 68 dan seterusnya. Nah, karena tugasnya adalah kita mau menampilkan karakter, maka angka-angka ini akan kita transfer, akan kita terjemahkan ke dalam bentuk karakter dengan cara apa? Yaitu merubah tipe data integer menjadi karakter. Nah, itu adalah pembuktian bahwa di dalam komputer dia bisa menerjemahkan atau bisa mengkonversi karakter ke dalam bentuk bilangan atau bilangan ke dalam sebaliknya ya, bilangan ke dalam bentuk karakter. Nah, ini kalau kita ulang lagi tampilannya menjadi A, B, C, D, E. Sekarang kita coba misalnya kita ganti bukan mulainya bukan A, B, C, D, E, kita mulai misalnya dari huruf S ya. Atau misalnya A kecil deh, dari huruf A kecil. Apakah A kecil itu huruf A kecil ya, tetap 65 angkanya? Kita coba buktikan ya. Nah, ternyata huruf A kecil nilainya bukan 65 tapi 97. Inilah yang saya katakan kenapa bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman C++, waktu di mata kuliah algoritma ya, waktu pertama-tama pertemuan, bahwa bahasa pemrograman C++ itu adalah case sensitif. Artinya dia sensitif terhadap penulisan, sensitif terhadap karakter dan huruf. Huruf kapital, huruf kecil itu dianggap berbeda.
Nah, ini pembuktiannya. Bahwa tadi ketika kita menginput nilai variabel isi dari variabel X-nya itu adalah A besar, ternyata ketika kita rubah ke dalam integer, dia angkanya bukan 97 tapi 65. Tapi ketika kita ganti A kecil, dia berubah menjadi 97. Nah, kalau misalnya tanya, Bu, bisa tahu nih apa namanya setiap karakter angka desimalnya adalah seperti itu dari mana? Nanti kalian akan belajar di mata kuliah komunikasi data, yaitu kode ASCII. Ada yang pernah dengar kode ASCII? Ada yang pernah dengar ASCII? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya, nanti coba di browsing-browsing ya di ChatGPT ya. Ada yang nama kode ASCII. Jadi setiap karakter yang ada di keyboard kita, keyboard laptop kita atau komputer kita, itu semua ada angka desimalnya. Nanti dari angka desimal baru diterjemahkan ke dalam bentuk biner. Bentuk biner itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Nah, itulah yang dibaca oleh si komputer. Gitu ya. Jadi pembuktiannya seperti ini. Nanti ketika kalian sudah di semester berikutnya ketika belajar komunikasi data atau organisasi arsitektur komputer dan rangkaian digital, ini akan belajar bilangan-bilangan ini. Oke, sampai di sini bisa difahami tidak teman-teman? Sekarang kalau misalnya kondisinya ini saya ganti, bukan di sini tapi di sini. Misalnya saya gantinya F, H, J, L, N. Ada yang mau coba jawab? Dia lengkap berapa? Ayo jangan Mas Abadi saja, teman-teman mana nih suaranya? Bella. Bella suaranya mana? Halo. Bella. Eben? Eben? Ini saya ditinggal begitu aja kali ya dengan lihat Zoom, buka Zoom, terus ditinggal gitu ya. Ini saya udah berapa nama loh saya panggil nggak ada yang nyaut. Apa, Bu? Oke, Ben, bisa nggak kerjakan ini? Kalau misalnya memang tidak bisa atau belum paham, jawab gitu. Emang kalian seneng kalau misalnya kalian negur orang, tapi nggak dijawab, kalian seneng seperti itu? Kalau memang tidak bisa atau belum paham, jawab belum paham. Atau kalau misalnya ada gangguan di speakernya, di mic-nya, tulis di kolom chat. Saya udah perhatikan beberapa dari minggu kemarin ya, setiap meeting Zoom cuma Mas Abadi saja nih. Atau kadang Eben yang jawab. Yang lainnya diam aja, pasif. Oke, Bu. Oke, ayo Mas Eben. Kira-kira bisa nggak Mas Eben? Coba buat coding untuk menampilkan kan kalau tadi di baris ke-0 A, B, C, D, E gitu ya. Nah sekarang coba buat codingnya di baris kedua. Tapi karakternya adalah F, H, J, L, N. Nah sebelum mengerjakan ini, coba dianalisa dulu. Dia lengkap berapa nih? F, H, J, L, N. Kalau A, B, C, D kan lengkap 1 kan? A tambah 1, B, B tambah 1, C, C tambah 1, D, dan seterusnya. Kalau F ke H lengkap berapa Mas Eben? F, G, H. Berarti lengkap 2 ya? Iya, Ya Bu. enggak? Dua, Bu. Lengkap 2 ya. H ke J juga lengkap 2, Bu. 2, Bu. 2. Oke. Nah, berarti bagian mana yang dirubah untuk yang ini dulu deh. Yang paling gampang itu kan tadi udah ketahuan nih dirubah. Berarti di mananya nih? Di sini ya. X plus plusnya ini kita ganti jadi apa? X X plus sama dengan X plus 1, Bu. kok X plus 1? Kan lengkap 2. Kalau lengkap 2 berarti apa? Ayo Mas Eben, Mas Abadi. Kan lengkap 2. F ke H itu kan G, H. Lengkap 2 kan? X sama Berarti plus dengan 2, Bu ya? X plus 2. Ya. X sama dengan X plus 2. Oke, ayo Eben dari atas.
Integer X-nya mulai huruf apa yang diisi? A apa-apa? Kita lihat di sininya. Perintahnya. F, Bu. F. F, Bu. E. Terus bagian mana lagi yang dirubah Mas Eben? Yang A, Bu. Yang A ini dirubah. Saya nggak rubah-rubah baris dan kolom loh. Oh, Nih, lihat ya. di sini. Lihat Mas Eben. Yang terisi baris keberapa nih? Baris berapa nih? Baris, 2, Bu. 2. Berarti di sini J-nya sama dengan berapa? J-nya sama dengan berapa? Yang ini. A indeks berapa nih? Di A, sini. ini 2. 2. Oke, bagian mana lagi yang dirubah? Ini dirubah nggak? Berubah, Bu. Oke, 2. Terus mana lagi? Ini ya tadi ya. F. Terus ini indeks 2. Terus ini indeks 2, Bu. 2. Nah, kalimatnya ini kita ganti 2. Kita coba jalankan. Nah, kita masih pakai integer dulu ya. Kan tadi X sama dengan X plus 2. Nih ya hasilnya 70. Ternyata huruf F itu adalah kalau diterjemahkan atau dikonversi ke dalam bentuk bilangan desimal, dia adalah 70. Tadi kan X sama dengan X plus 2 ya, berarti 70 ditambah 7, 70 ditambah 2, hasilnya 72. 72 ditambah 7, ditambah 2, 74. 74 ditambah 2, 76. 76 tambah 2, 78. Berarti benar ya. Oh ini kenapa 77, 1, 7, 2, 3, 74? Belum berubah. Nah ini ya, belum kita ganti. X sama dengan X plus 2. Oke, kita coba jalankan. Nah, ya 70 udah sama ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti nih. Kan kalau tadi pembuktiannya benar udah bisa dijumlahkan ditambah 2. Ini kita ganti yang tadinya integer menjadi karakter. Char. Oke. Kita jalankan. Oke, terbukti ya. FHJLN. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Bu, Bu. ya, paham, Ibu. Siap. Oke, bentar saya. Hmm, mana nih super data ini? Oke, bentar saya tambah. Saya copy dulu ini. Isi C, F, C, F, I, L, O, Oke.
Baik, selanjutnya. Tulis algoritma untuk menampilkan isi array. Nah, ini semuanya terisi nih, baris dan kolom semua terisi. Tapi yang berulang itu adalah ABCDE. ABCDE, baris pertama isinya ABCDE, baris kedua ABCDE, baris ketiga ABCDE. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah, ingat ya, posisi peletakan huruf deklarasi nilai dari isi elemen array itu juga akan mempengaruhi hasil. Kita coba pakai yang ini dulu ya, biar kalian tahu nanti masalahnya ada di mana. Terus karena ini semuanya terisi, berarti kita menggunakan dua for. Yang satu itu adalah untuk baris, for untuk baris. Yang kedua adalah for untuk kolom. Ya, maka di sini kita tambahkan di sini for, atau ini saya copy dulu. Nggak usah dulu deh. For buka kurung. Jumlah barisnya berapa? Nilai I-nya dari 0 sampai berapa? Kalau untuk baris? Halo 0 teman-teman. sampai 2, Bu. 0 sampai 2. Berarti I kurang dari sama dengan 2. Terus I plus plus. Karena di sini ada variabel I, maka kita tambahkan variabel I-nya. Integer I, J. Gitu ya. Terus habis for apa? Buka kurung. Jadi di sini kita gunakan nested loop atau perulangan bersarang. Di dalam for ada for. Ya, di dalam for ada for. Oke, terus berikutnya kan ini untuk baris nih. For yang ini untuk baris. Berikutnya adalah ini untuk kolom. Ya. Nah, kolomnya itu kan dari 0 sampai 4. Jadi for J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 4. J plus plus. Nah, berikutnya bukan A indeks 2 lagi. Karena apa? Karena semua baris kan terisi. Berarti duanya kita ganti dengan variabel I. A indeks I, indeks J sama dengan X. Lalu di sini cout A indeks I, indeks J. Ya, di sini X sama dengan X plus 2. Nah, berikutnya kita nggak perlu lagi nih deklarasi ini karena kan semuanya terisi. Ya. Ya, kita langsung saja seperti ini. Kita coba jalankan apakah hasilnya, oh sorry ini masih ada yang salah. Kolom itu, oh benar ya 0 sampai 4 ya. Kita coba jalankan. Yes. Macfield, apa nih yang salah nih? Compound statement missing. Nah, kurang satu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ternyata isinya A, C, E, G, I, K, M, O, K. Karena apa? Di sini X sama dengan X plus 2 ya. Kita coba lagi. X plus plus kan. X plus plus. Saya tambahkan cout, tanda siku, EN, EL, titik koma. Oke, nah ini isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Sedangkan di sini mintanya adalah A, B, C, D, E, terus perulangan lagi A, B, C, D, E. Nah, kira-kira bagian mana yang harus kita ganti? Kita lihat ya, ini setiap pindah baris, dia angkanya berulang. Baris pertama A, B, C, D, E. Pindah ke baris 1, A, B, C, D, E juga. Berarti A, B, C, D, E-nya yang berulang gitu kan. Jadi setiap pindah baris dia angkanya hurufnya akan dimulai dari A lagi. Berarti kalau seperti itu posisi char X sama dengan A-nya jangan di sini. Ya, kita pindahkan yaitu di sini di dalam for sebelum for untuk kolom. Jadi kita pindahkan posisinya di sini. Char X sama dengan O. Jadi ketika sudah baris pertama sudah selesai, gitu ya, baris pertama sudah selesai, dia baca baris yang kedua, maka yang tadinya hurufnya E, ketika pindah baris dia akan balik lagi ke A. Tadi kan posisinya di sini kan, yang cara X sama dengan A-nya. Nah kita pindahkan di sini supaya setiap pindah baris dia akan mulai lagi dari huruf A. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul
A, B, C, D, E. Gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya? Nilai untuk mengisi setiap barisnya dengan hurufnya A, B, C, D, E. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini di YouTube-nya juga sudah ada ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham, boleh dicek lagi di YouTube-nya. Oke, sebentar. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Dari saya sementara cukup, Bu. Ya, oke. Cukup. Oke. Berikutnya adalah kita lihat. Nah, tadi ini sudah dibahas ya. Yang ini perbedaannya di mana teman-teman? Supaya bisa muncul A, B, C, D, F, G. Halo? Tadi apa? Tadi tampilan udah tampilan A, B, C, D, E sampai O. Bagian mana tadi yang harus kita pindahkan? Carnya ya, Bu. Ini pindah ke mana? Pindah ke atas. Oke, good. Sini ya. Kita Ya. coba jalankan. Tadi ininya belum saya tutup. Oke, ini ya. A, B, C, D. Jadi itu padahal isinya sama semua, hanya posisinya saja. Ya, posisi untuk char X sama dengan A-nya itu kita pindahkan ke atas, maka hasilnya pun akan berbeda. Makanya inilah fungsinya kalian waktu di mata kuliah algoritma harus paham metode for seperti apa. Ya, jadi ini. Ini kenapa oh ini ya, bergeser. Oke. Oke. Saya tambahkan lagi sebentar. Sudah ada ini 2 dimensi cara A3. Oke. E, F, G, H, I, J, I, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I. Oke. Oke, berikutnya yang ini slide terakhir. Nah, sekarang tulis algoritma untuk menampilkan isi array A indeks 3, indeks 4 menjadi array di bawah ini. Nih, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Jadi di baris kedua, kolom yang terakhir dia tidak ada nilainya. Di baris kedua, kolom terakhir dan yang kedua dari terakhir ini juga tidak ada nilainya. Gitu ya. Maka di bagian mana yang harus kita ganti, yaitu kuncinya adalah di sini 4 dikurang I, bukan 4 dikurang 1 ya, tapi 4 dikurang I. Maksudnya bagaimana? Ketika nih misalnya I sama dengan 0, ingat ya baris itu adalah variabel 0. Baris itu variabel 0. Baris itu variabel I. Nah, sekarang kita lihat variabel I misalnya I-nya 0 nih. 4 dikurang 0 berapa? 4 gitu ya. 4 dikurang 0 sama dengan 4. Maka di kolom keempat dia tetap terisi. Nah, selanjutnya ketika pindah ke sini ya baris di I sama dengan 1. Sekarang kita baca yang ini. 4 dikurang 1 sama dengan berapa? 3. Maka kolom terakhir yang terisi adalah di kolom ketiga. Nah, terus ketika pindah ke sini nih, di baris kedua, I-nya sama dengan 2. Berarti 4 dikurang I. 4 dikurang 2 berapa? 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Berarti kolom terakhir yang terisi itu adalah di kolom kedua. Paham nggak maksud saya? Masih bingung? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Kita masih pakai ini saja. Char A, indeks 3, indeks 5. Ini kita, yang J-nya ya. J-nya ini kita kasih 4 dikurang I. Gitu ya, 4 dikurang I. Kita coba jalankan. Nah, maka dia menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, oke, kita coba. Saya ini dulu ya. Bentar. Oke. Sekarang kita coba misalnya barisnya kita bikin dulu sebentar. Ini saya tambahkan satu baris ketiga ya. JKL M sorry, N. Terus O. Ini baris ketiga. Terus ini baris keempat gitu ya. A, B, C, D, F gitu ya. Oke. Berarti gimana codingnya? Jumlah barisnya berapa? Kolomnya berapa? Barisnya 5, Bu. Barisnya 5, kolomnya 6. Oke. Tiara, coba jawab Tiara. For I dari 0 sampai berapa? I itu baris dari 0 sampai berapa Tiara? Sampai 4 ya, Bu. Oke, sampai 4. Terus bagian mana lagi yang diganti? Itu J. J. J-nya di bagian mana yang ganti? J. Nah, ya itu yang 4 kurang I. Jadi berapa? Tiga ya, Bu. Diganti? Diganti apa enggak? J-nya dari 0 sampai 4 nih. Enggak, Bu. Enggak ya, oke. Terus, udah ya, enggak ada yang berubah Udah. ya. Kita coba jalankan. Nah, maka dia menjadi segitiga Pascal nih. Oke. Nah, bisa dipahami nggak nih teman-teman? Oke, saya coba jalan copy. Oke. Satu lagi. Berikutnya misalnya saya mau bikin saya tambahkan ya. Nah, ini saya coba. T, E, G, I, K. Banyak kan ya, satu. Ini saya hapus deh. Oke. Terus M, O, Q, S, enggak ini ya. T, U, hurufnya nggak sampai banyak ya. Gini aja deh.
Maaf, saya hapus dulu. A, B, C, D, E. A, B, C, D, F, G, I, K, M, O, Q, S, U, W, Y, sampai Y. Nggak cukup. Salah. Oh, S, U. Oke, kalau seperti ini apa? Bagian mana yang diganti? Jumlah barisnya berapa? Halo? Jumlah barisnya 5, Bu. Jumlah barisnya 5. Terus ininya Kolomnya 4, Bu. 4. Terus bagian mana lagi yang dirubah? Yang ini udah benar? For I-nya sudah benar belum? Baris Sudah, dari Bu. 0 sampai berapa? 4. Oke. Sekarang J-nya J-nya diganti ganti berapa? Kolom 0 sampai berapa? 3, Bu. Ganti jadi 3. Terus bagian mana lagi? Dia kelipatan berapa nih? Lengkap berapa nih? Lompat 2, Bu. Lengkap 2. Oke, berarti apa? Bagian mana yang Berarti diganti? X sama X. dengan X plus 2, Bu. Oke. X sama dengan X plus 2. Oke, kita coba jalankan. Benar nggak nih? A, C, G, I, K, M, O, Q, S. U-nya enggak nih? Kenapa nih? Barisnya dari, oh, apa? Mana yang kurang? Ini ya, belum ya? Ketiga benar ya? 0 sampai 4, 0 sampai 3 dikurang I. Oh, iya ya, paham saya. Karena apa? Karena di sini 4-nya kebanyakan ya. Ini U-nya memang enggak ya. Sorry. Kenapa ini saya hapus ya? Sorry. Oke, berarti ini barisnya 4 ya. Kolomnya juga 4. Maka ini tadi diganti. Barisnya 4, kolomnya 4. Ini I kurang dari sama dengan G. Oke ya. ACEG, IKM, OQS. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ini kalian kalau habis saya jelasin gini suka dipraktekin nggak sih? Ini ya, hasil kemarin, kalau nggak salah UTS kalian udah saya nilai ya. Itu masih ada satu orang yang menjadi volunteer. Artinya yang membagikan jawaban UTS ke teman-temannya. Jawabannya sama persis, tiponya sama, capture-annya sama, maka nilainya kan saya bagi. Lalu terkadang jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Karena apa? Karena ini ketika Zoom kalian aktifkan Zoom supaya bisa dinyatakan bahwa kalian ikut hadir masuk ke dalam presensi, tapi ditinggal Zoom-nya. Atau kalian memperhatikan Zoom tapi nggak fokus belajarnya. Atau tidak dipraktekkan. Mata kuliah saya itu tidak bisa hanya cuma dilihat saja tanpa dipraktekkan. Kan kalian sudah punya laptop kan? Di sini siapa yang belum punya laptop? Ya. Jadi tolong dipraktekkan. Karena apa? Karena kemarin saya simak masih ada beberapa yang menjawab
itu adalah hasil dari ChatGPT. Ingat ya teman-teman, mata kuliah saya itu kalian cek di ChatGPT itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama persis dengan apa yang saya jelaskan. Karena ChatGPT itu membaca histori ini kan saya bahasa pemrograman sih yang benar-benar dasar. Kenapa saya pakai yang dasar banget? Karena ini kan masih terkait dengan algoritma. Supaya pakai bahasa yang dasar itu, supaya kalian lebih mudah memahami dibandingkan bahasa sih yang tingkat tinggi. Yang ada di ChatGPT itu yang dia kasih penjelasan di ChatGPT itu adalah bahasa aslinya sudah tingkat tinggi. Makanya coba aja kalian, misalnya nih saya kasih tugas apa, kalian tanya ke ChatGPT, pasti jawabannya nggak sama dengan format apa yang sudah saya jelaskan di sini. Karena apa? Saya pakai yang saya jelaskan di sini adalah masih bahasa kita. Nggak terlalu jauh beda dengan bahasa manusia ini. Kalau kalian lihat di ChatGPT itu pasti masih banyak bahasa-bahasa yang tidak kalian pahami. Jadi ketahuan, artinya apa? Kalau ketahuan seperti itu artinya kalian tidak menyimak apa yang sudah saya jelaskan di Zoom, apa yang sudah saya berikan di link YouTube-nya. Tuh. Ya, jadi bukan itu saya buka apa? Artinya ujian itu adalah mengevaluasi apa yang sudah saya jelaskan dipahami nggak sih teman-teman? Kalian mendapat nilai bagus untuk apa sih kalau nggak paham? Ini mata kuliah algoritma struktur data itu adalah mata kuliah dasar untuk kalian bisa memahami bahasa pemrograman di semester-semester berikutnya. Makanya kenapa mata kuliah ini adanya di semester 1 dan 2. Mata kuliahnya kan algoritma yang pertama, semester pertama. Mata kuliah yang kedua struktur data. Algoritma sama struktur data itu bukan mata kuliah bahasa pemrograman. Bu, tapi kok ini ada prakteknya? Iya, algoritma itu adalah pola pemrograman. Supaya kalian bisa tahu tidak blank banget, nggak hanya tahu algoritmanya doang, makanya saya sisipkan dengan coding-coding yang seperti ini. Kenapa saya pilih C++? Karena bahasanya masih mendekati bahasa manusia. Gitu. Masih menggunakan intinya bahasa manusia tapi yang bahasa Inggris ya. Masih polanya pola bahasa manusia. Jadi saya pakainya C++. Nanti kalau saya kasih bahasa yang lain, yang bahasa Java, PHP, ini nanti malah akan ribet lagi kalian gitu. Jadi makanya kenapa masih dasar aja kalian udah nanya ke ChatGPT? Ya saya mau tahu lah format ChatGPT sama format saya yang saya ajarin. Baru saya lihat sebentar aja, ini pasti nanya di ChatGPT. Karena formatnya udah beda. Jadi tolong nanti di UAS nggak terulang lagi seperti itu. Kemarin saya belum menyinggung masalah ini nih. Sebenarnya kemarin di algoritma pun seperti itu. Bahkan saya nggak pernah ngajarin ini kok. Dia udah ngerti, paham pola ini. Itu nanti kalau udah udah penjelasannya panjang itu nanti ada di mata kuliah yang lainnya. Lihat ya, setiap mata kuliah itu kan punya RPS. Ya, ada kontrak belajar, pertemuan pertama belajar apa, pertemuan kedua belajar apa. Nah, nanti kan di mata kuliah yang lain juga nanti pasti akan bahas itu. Kok ini jawaban UTS-nya itu bisa yang yang detail tapi tidak sesuai dengan format yang saya ajarkan. Ya. Ini efek yang kalau Zoom nggak pernah atau mungkin saya ditinggal atau males coba dipraktekkan lagi di rumah. Jadi seperti itu aja. Bukan itu yang saya inginkan. Saya inginkan kalian itu paham algonya, paham logikanya. Yang tadi aja untuk for ini kan adanya di mata kuliah semester pertama. For ini akan terus dipakai, kalian akan terus menemukan perulangan ini nanti seterusnya ketika kalian nanti akan belajar bahasa Python, bahasa PHP, Visual Basic, Delphi dan lain sebagainya. Metode for atau perulangan itu pasti ketemu. Array 2 dimensi pun pasti nanti ketemu. Metode if pun pasti ketemu. Switch case, while itu pasti ketemu. Nggak hanya di pemrograman C++ aja. Jadi tolong, ini cukup terakhir kali ini nih ya. Saya manggilin, absenin teman-teman, nggak nyaut. Berarti nanti minggu depan, walaupun di Zoom-nya ada, presensi di Sevimanya saya tulis nggak hadir ya.
Kalian kemarin minta kuliah offline, mana nggak ada yang hubungin saya nih, mau kuliah offline. Katanya kalau praktikum secara online bingung. Ini sampai sekarang nggak ada yang hubungin saya mau kuliah offline-nya hari apa. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi berapa menit saya habiskan waktu buat ngomel-ngomel kan. Harusnya kan maksudnya udah nggak layak, udah nggak bagus, nggak ini lagi ya untuk seusia kalian masih diomelin sama dosen kan. Tuh. Oke ya teman-teman ya, minta tolong kesadarannya, diperbaiki lagi niat kalian kuliah untuk apa. Ya saya paham mungkin ya mungkin memang ada yang niat kuliah itu adalah supaya dapat gelar untuk mendapatkan gelar terus bisa naik jabatan atau apa. Tapi paling tidak gelar itu bonus. Justru tujuannya itu adalah mendapatkan ilmu. Kalian pintar dan sebagainya. Itu ya. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini saya mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 8, tapi 15 menit itu kita pakai untuk kalian menjawab latihan ini ya. Silahkan kalian kerjakan, hanya ada 3 soal. Ini nanti saya saya share di WA grup aja ya. Contoh yang ini sudah ada array 2 dimensi yang dibuat dengan char baris 6 kolom 3, pertamanya kosong, yang terisi adalah kakak gitu ya. Terus ini belum saya tulis. 3, 4, 5, 6. Oke. Ini 3, 4, 5, 6. Oke, ini juga. Oke. Udah. Oke ya. Saya tidak taruh di classroom, tapi saya mau taruh di sini. Yang sudah menjawab langsung japri ya, tapi tidak ke grup. Jawaban langsung di japri ke saya, langsung capture aja hasilnya apa. Ini soal 1. Terus soal 2. Soal 3. Kerjakan sekarang. Sampai jam 20.15. Kirim japri ke saya. Oke, teman-teman? Bisa dipahami? Tolong jangan diulangi lagi ya kepasifannya kalian ketika perkuliahan saya ya. Boleh minta tolong diaktifkan videonya. Gimana Eben, bisa nggak? Putra dari tadi dipanggil. Yuk, dari tadi dipanggil. Iya Bu, maaf Bu. Apa? Tadi masih di jalan. Ya paling nggak sebelum ketika masuk Zoom langsung di chat, kolom chat tulis Ibu saya masih di jalan, insya Allah berapa menit ke depan baru saya bisa mengikuti gitu. Baik Jadi Bu. ada etikanya ya. Baik Oke, Bu. Tiara. Mbak Rina, Mbak Rina lagi di jalan ya? Oke, Iya lagi Ibu, jalan. saya di jalan izin. Ya, Terima oke, hati-hati. kasih. Ya, hati-hati. Siapa lagi berikutnya? Sony mana? Pati, Mas Hanif, Zaskia, Bella, yang nggak hadir siapa nih? Bella. Sony mana Sony? Hanif?
Oke, baik deh. Saya langsung capture ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya. Jangan lupa, ayo semangat lagi belajarnya kuliahnya ya. Jangan hanya di mata kuliah saya aja, Ibu, mata kenapa, kuliah. Bu? Ya, ya Mas Mani. Oke, jangan lupa tugasnya kerjakan langsung. Mumpung masih hangat, mumpung masih ada yang diingat, langsung dikerjakan. Hanya ada 3 soal. Saya berikan waktu sampai jam 8:15. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke. Terima kasih Ibu, selamat malam. Selamat malam. Ibu, malam Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, belum lah. Halo Mas Abadi, makasih semua.